Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Salam budidaya air tawar. Saat ini seperti biasa, video saya selalu bermulai dari sini, Kampung Lele Super Masamo, Dusun Bukit Barisan, Desa Sungai Pukat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sistem yang ada di Omah Lele ini. Omah Lele, mohon maaf, bukan Omah Lele. Kalau teman-teman tamu, Omah Lele itu merupakan, kenapa saya salah sebut barusan ya, saya iklan sedikit. Kalau di sini kan Kampung Lele Super Masamo, jadi ada Omah Lele. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, Omah Lele itu juga di Jogja. Itu tempat saya belajar budidaya lele. Jadi kenapa bisa ada peternakan lele di sini mulai dari pembenihan sampai pembesaran? Karena saya pernah belajar di Omah Lele Yogyakarta. Lihat aja di YouTube-nya itu. Bagus sekali, sangat rekomendasi buat belajar. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang sistem air. Intinya air ini kan mengalir dari sumur bor ya, dari dalam sumur. Nah, kita mau bahas berapa sih listrik yang dihabiskan untuk mengairi kolam yang ada di sini. Oke, latar belakang dulu. Di Kampung Lele Super Masamo ini ada 9 kolam berdiameter 3, yang masing-masingnya ini diameter 3. Ada 9, kemudian ada 6 kolam ukuran 2 kali 4 yang itu untuk pembenihan. Artinya berarti 9 tambah 6 ada 15 kolam ya. Yang untuk pembenihan itu 2 kali 4, yang bundar ini untuk pembesaran diameter 3. Nah, mungkin teman-teman bertanya, ini nih, air ini kan mengalir 24 jam, ini kecil ya, dan apabila saat ini airnya keruh, ini air dideraskan. Oke, mungkin banyak yang bilang, oh airnya dari mana, kemudian apakah dari gunung atau dari mana gitu ya. Terus ada yang bilang kalau pakai listrik apa nggak rugi? Nah, seperti itu. Kalau misalnya nyedot sumur apa nggak rugi? Oke, kita bahas di sini. Oke, sedikit saya mengecilkan air karena terlalu deras ya, karena airnya sudah bening. Oke. Nah, jadi di Kampung Lele Super Masamo ini terdapat 15 kolam yang airnya disuplai dari dua mesin air. Yang mana mesin air yang satu ada di sini, ini mesin air utama. Ini adalah mesin air utama dari sumur bor. Sumur bor ini memiliki kedalaman 40 meter dengan satu mesin utama di dalam sana. Mesin submersible 0,75 horsepower dengan kapasitas wattnya 800 watt. Oke, itu dia satu mesin yang utama di sini. Masukkan ke toren itu, kemudian dibagi. Mesin kedua ada di sana, itu ada sekunder, tidak selalu aktif. Jadi kurang lebih mungkin hanya saat ketika pengurasan kolam seluruhnya, kemudian membutuhkan suplai air yang lebih cepat gitu rasionya, kita hidupkan mesin sekunder yang ada di sana. Dan di sana itu hanya kecil dengan wattnya 250 watt saja. Artinya di sini untuk mesin air sendiri di kolam ini ada 800 ditambah 250. Nah, ada 1050 watt untuk mesin air. Kemudian untuk penerangan bisa dilihat itu di sana ada lampu sorot 50 watt yang selalu hidup setiap malam. Kemudian di farm ini juga ada lampu kecil, ini lampu kecil, yang ini lampu 30 watt. Kemudian ini lampu kecil juga. Dan di sini juga ada lampu sorot 50 watt lagi. Ini ya. Nah, ini lampu sorot 50 watt juga. Tapi dengan catatan lampu yang selalu aktif setiap malam itu hanya dua, yaitu ini kapasitasnya 10 watt dan yang di sana 50 watt. Artinya yang selalu aktif setiap malam ada 60 watt. Nah, kemudian yang lainnya ini 30 watt, ini 15 watt dan itu 50 watt. Itu tidak selalu aktif. Artinya dia hanya digunakan ketika di sini ada aktivitas ya sortir ataupun lain sebagainya yang memakan waktu sampai malam hari. Artinya untuk yang aktif selama selalu setiap 24 jam itu adalah mesin air 1050 watt totalnya, walaupun yang satu tidak selalu aktif. Kemudian lampu yang selalu aktif setiap malam ada 60 watt. Artinya semuanya ada 1110 watt ya. Itu yang terdata di farm ini yang bisa dibilang selalu aktif setiap saatnya, kecuali lampu malam ya. Oke, nah kemudian berapa? Ya, anggap sajalah yang ini kita anggap selalu aktif ya. Lampu yang ini itu anggap selalu aktif, jadi perkiraan hanya 1300 watt total untuk kebutuhan listrik di Kampung Lele Super Masamo ini. Saya kok salah nyebut terus ya, bilangnya Omah Lele. Memang rindu sepertinya saya dengan Omah Lele di Jogja itu. Oke. Nah, artinya dengan 1300 watt, mungkin teman-teman bertanya,
berapa sih habisnya biaya listrik gitu ya. Nah, oke. Akan saya jelaskan di sini. Agak gerimis, saya ambil payung dulu ya, teman-teman. Oke, jadi tentunya kita menggunakan meteran 2200 watt, yang mana meteran itu memang tidak terpisah dengan di sini, dengan di farm ya, itu bergabung dengan rumah juga. Cuman untuk yang rumah itu kita sudah pernah menghitung, jadi untuk nominal per bulannya itu untuk rumah itu ya kurang lebih 200.000. Jadi kita besarkan udah 200.000 itu untuk rumah per setiap bulannya. Nah, kemudian untuk farmnya yang ini, oke, kita jalan-jalan dulu ke farmnya bentar deh ya, sambil ngobrol-ngobrol di farm. 1300 watt itu saya isi dengan listrik 2200 yang digunakan untuk farm 1300 watt itu. Saya mengisi listrik, oh ya sebentar, ini juga ada mesin air yang terkadang digunakan untuk penyedotan darurat atau emergensi ya, untuk sekitar sini lah, baik dari sumur maupun itu. Baik, dengan listrik 1300 watt yang totalnya ada di sini, mesin air lah terutamanya. Anggaplah kita tidak usah menghitung lampu dulu ya, kita menghitung mesin air aja yang selalu aktif gitu untuk kebutuhan pengairan yang ada di sini. Semua kolam. Oke, dari dua mesin air itu ya 1050 watt tadi, saya mengisi listrik itu per minggunya itu Rp200.000. Dari Rp200.000 itu mendapatkan KWH-nya sekitar kurang lebih 127 KWH kalau tidak salah. Nah, per satu hari dengan mesin air yang selalu aktif itu menghabiskan kurang lebih 25 KWH. Artinya kalau 7 hari berarti tinggal kita kalikan. Jadi artinya kalau 7 hari itu ya kurang lebih kita menghabiskan sekitar ya kurang lebih, pokoknya dalam 1 minggu itu ya 7 hari itu saya menghabiskan 127 KWH, berarti ya nggak sampai 25.000 lah ya. Intinya gitu, 200.000 itu untuk 1 minggu. Itu pakaian full sekali. Intinya tidak menghemat-hemat apa yang kita butuhkan dan air selalu mengalir. Tuh. Jadi untuk memenuhi kebutuhan kolam yang ada di situ tadi 15 kolam, itu 1 bulannya teman-teman saya menghabiskan listrik itu sebanyak 1 juta untuk air saja, untuk kebutuhan mesin air saja. Dan ada pun lebihnya kadang sampai 1.200.000. Nah, itu yang 200 itu udah dikalkulasikan buat rumah. Jadi kira-kira ya seperti itulah dalam 1 bulan ya. Nah, ini mesin air yang satunya. 1 bulan itu kurang lebih 1 juta untuk 15 kolam. Nah, ada yang bilang rugi nggak sih segitu gitu ya. Kita hitung aja. Kalau 1 kolamnya 1 bulan 100 gitu kan udah lebih gitu ya. Udah lebih gitu anggarannya. Dan dari panen kita kurangi aja. Jadi nanti kalau nggak mampu gimana ya, kita harus kalkulasi dulu di awal gitu kan. Sebelum kita tebar benih di situ, kita airi, kita harus siapkan listriknya. Oh, ini 1 bulannya segini kan, kita udah tahu gitu. Jadi kalau 1 periode panen nih misalnya dari semua kolam itu artinya menghabiskan kurang lebih 2 juta untuk listrik. Nah, kemudian bagaimana? Apakah untung? Ya, tinggal dihitung aja di bagaimana hasil dari lelenya itu. Kan saya sudah pernah bikin video kira-kira penghasilan lelenya dari 1 kolam itu berapa. Ya. Jadi kalau untuk listrik segitu, ya kalau dibilang rugi kenapa kita masih berlanjut gitu kan. Ya gitu aja lah simpelnya. Memang ya semua itu perlu biaya sih, listrik ya, namanya listrik kita butuh. Seperti itu teman-teman. Jadi dalam 1 bulan untuk mengairi 15 kolam saya menghabiskan listrik sebanyak 1 juta. Ya worth it lah ya, sesuai gitu. Karena mesin air di sana 800 watt nonstop 24 jam. Oke teman-teman, kira-kira sebegitu itulah kira-kira ya. Simpel aja lah, agak-agak jelimet tapi ya seperti itu intinya. Tuh 16 kolam 1 bulan menghabiskan listrik 1 juta rupiah. Yang di sini ada kolam induk. Ini kolam induk tidak saya airi, tidak saya beli air mengalir karena memang dia di kolam tanah. Oke teman-teman, ya seperti itu aja dulu, mungkin sedikit berbagi, semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya ada manfaatnya dan kalian semua menyukai video ini, boleh tinggalkan komentar dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini ya sederhana seperti ini bisa ada manfaatnya, dan kedepannya saya tambah semangat bikin berbagi informasi seputar lele dan lain sebagainya yang ada di kampung lele ini khususnya.
Oke, terima kasih teman-teman karena ini sudah maghrib. Yuk sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat.